Halo para mageran yang berbahagia, balik lagi di Altaf Official. Di video kali ini, saya akan merangkum salah satu film superhero favorit saya dari DC Cinematic Universe yang berjudul Aquaman. Film yang rilis tahun 2018 ini disutradarai oleh salah satu sutradara favorit saya, yaitu James Wan. Yang mungkin kalian tahu, film hasil karyanya adalah The Conjuring, Fast Furious 7, dan Death Sentence. Film ini dibintangi oleh Jason Momoa, seorang aktor yang tampan, rupawan, sangar, dan juga sangat rendah hati. Film ini menceritakan tentang seseorang keturunan Ratu Atlantis yang akan mengambil tahta kerajaan setelah dikuasai oleh adik tirinya yang jahat. So, siapkan diri Anda, pastikan baterai HP Anda penuh, dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai alur filmnya. Pada malam hari, di tengah hujan badai, terlihat seorang penjaga mercusuar yang bernama Tom Curie sedang membenahi jendelanya. Tanpa disengaja, dia melihat seorang wanita terdampar yang pakaiannya terlihat asing bagi penduduk bumi. Kemudian, Tom membawanya masuk. Saat sadar, dia pun terkejut. Sesaat kemudian, dia pingsan kembali. Usut punya usut, ternyata dia bernama Ratu Atlana, seorang ratu dari kerajaan bawah laut yang bernama Atlantis. Atlana, Queen of Atlantis. Kemudian mereka pun jatuh cinta dan mempunyai anak yang bernama Arthur Curry. Saat sedang membacakan dongeng kepada Arthur kecil, tiba-tiba mereka diserang oleh para pengawal kerajaan dan Atlana berhasil mengalahkan mereka semua. Queen Atlana, by the authority of King Orthax, you are ordered to return to Atlantis. Memory is long. Ternyata Atlana kabur dari Atlantis karena ingin dijodohkan kepada Raja Orphax, tetapi ia menolak dan memilih kabur. Atlana pun memilih kembali agar Arthur dan Tom selamat. Arthur yang sudah kanak-kanak pun terlihat dizolimi oleh teman-temannya. Tanpa disangka, ikan hiu di akuarium sana marah. Kemudian Arthur menenangkan ikan tersebut. Seketika membuat semuanya kaget dan terkejut-kejut. Dan inilah Aquaman, sang raja 7 lautan. Di masa kini, sekelompok bajak laut yang dipimpin oleh Manta beserta ayahnya membajak sebuah kapal selam. Tak lama kemudian, kapal selam mereka ditabrak oleh manusia. Iya, seorang manusia. Kemudian dengan hebatnya, dia mengangkat kapal selam tersebut ke permukaan. Setelah itu, dia naik, menjebol pintu, kemudian masuk, dan dialah Arthur Curry, sang Aquaman. Permission to come aboard. Dia pun menghajar semua perompak, kemudian membebaskan para sandera. Kemudian Manta datang dan terlihat duel dengan Arthur. Arthur pun menghajarnya dengan sangat mudah. Setelah itu ayah Manta datang dan menembakkan pelontar granat ke tubuh Arthur. Tanpa disangka, Arthur bangkit dan menombaknya hingga melayang dan lengket di dinding. Arthur yang menyadari itu ayahnya pun menurunkannya. Saat ingin pergi, ayah Manta menembakkan lagi. Tetapi Arthur berhasil mengelak sehingga air membanjiri ruangan. Dan ayah Manta terjepit torpedo dan terjebak. Ayah Manta pun menyuruh Manta pergi. Setelah itu, kapal itu karam dan para sandera berhasil diselamatkan.
Kemudian Arthur menemui ayahnya dan minum bersama. Setelah itu datang sekelompok orang seperti preman setempat mendatangi Arthur. Bukannya ingin baku hantam, ternyata mereka hanya ingin berfoto dengan Arthur. Di sisi lain, tepatnya di kedalaman lautan, terlihat sebuah pertemuan dengan hewan tunggangan yang mencengangkan. Ternyata itu adalah pertemuan antar kerajaan, yang tak lain adalah Orm, adik tiri Arthur, Raja Atlantis, yang didampingi oleh penasihat kerajaan bernama Vulko, dan juga Raja Nerys dari kerajaan Sable. Tujuan dari pertemuan ini adalah Orm mengajak kerajaan Sable bersekutu dengan kerajaan Atlantis untuk menyerang permukaan atau daratan. Alasan Orm adalah karena dunia permukaan telah banyak membuat kerusakan pada laut, dan sudah saatnya untuk menyerang mereka. Tetapi untuk bisa menyerang permukaan, Orm harus beraliansi atau memimpin 4 dari 7 kerajaan dan mendapatkan julukan Ocean Master untuk menyerang permukaan. That is merely a title. Saat sedang berbincang, tiba-tiba mereka diserang dengan torpedo oleh kapal selam. Orm pun langsung menenggelamkannya. Akibat peristiwa tersebut, kerajaan Sable setuju untuk beraliansi dengan kerajaan Atlantis di bawah kepemimpinan Orm. Malamnya setelah selesai minum, Arthur kedatangan Mera. Mera sendiri merupakan anak dari Raja Nerys, pemimpin kerajaan Sable. Mera meminta Arthur untuk melengsarkan dan menghentikan Orm agar tidak terjadi perang kepada permukaan, yang pastinya akan banyak korban berjatuhan. Namun Arthur menolak karena dia mempunyai dendam kepada Atlantis yang telah mengeksekusi ibunya, yaitu Ratu Atlana. Pada faktanya, Atlana dieksekusi karena kabur dan berkhianat, dan status Arthur adalah darah campuran yang merupakan aib bagi kerajaan Atlantis. Di sisi lain, Manta kedatangan pasukan Atlantis dan melakukan video call via air kepada Orm untuk membayar upah kepada Manta, dan ternyata Orm lah dalang di balik pembajakan kapal selam tersebut. Kemudian saat Arthur mengendarai mobil, tiba-tiba terjadi ombak besar dan menerjang mereka. Arthur pun terlempar keluar dan mencari ayahnya. Untungnya Mera berhasil menyelamatkannya. Ternyata ombak tersebut adalah ulah dari Orm. This was Orm's doing. Akhirnya Arthur setuju untuk membantu mereka, dan adegan mundur di mana Arthur kecil dilatih oleh Vulko yang masih setia kepada Atlana dan diam-diam juga menentang Orm. Jadi para kaum Atlantis mempunyai ketahanan tubuh yang berbeda dari manusia biasa. Mereka bisa bernapas di dalam air, mampu bertahan di kedinginan dan tekanan ekstrim dalamnya lautan, dan juga mampu melihat di kegelapan lautan. Saat Arthur ingin bertemu dengan ibunya, Vulko mengelak dengan alasan kalau Arthur belum siap. Kemudian mereka naik kapal milik Mera menuju Atlantis. Dan inilah kerajaan Atlantis.